Oke, kita akan membahas tentang algoritma Topsis. Nah, apa itu Topsis? Topsis adalah singkatan dari teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi, yang dilakukan adalah mengorder atau mengurutkan preferensi berdasarkan similarity atau kesamaan untuk mencapai solusi yang ideal. Nah, Topsis ini didasarkan pada konsep di mana alternatif dipilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal yang positif, tapi juga dia memiliki jarak terpanjang dari solusi yang negatif. Jadi misalkan Anda punya 4 alternatif begitu. Nah, salah satu alternatifnya ini dia paling dekat dengan solusi yang terbaik. Nah, tetapi tidak hanya kita nilai dari hal itu saja, kita juga perlu menilai apakah dia berjarak jauh dari solusi yang terburuk atau tidak, kayak gitu. Nah, Topsis banyak digunakan dengan 3 alasan berikut. Yang pertama, konsepnya itu sederhana dan mudah dipahami. Kemudian komputasinya efisien, bahkan mungkin Anda bisa implementasikan menggunakan PHP ya. Dan selanjutnya memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi bobot. Ya. Oke. Kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, dan yang terpenting bahwa Topsis ini bisa diselesaikan dengan permasalahan ini ya, MADM. MADM sudah kita bahas sebelumnya, yaitu multi attribute decision making, yaitu pembuatan keputusan yang membutuhkan kriteria yang banyak, multidimensi. Nah, Topsis membutuhkan rating kinerja setiap alternatif A1 pada kriteria CJ yang ternormalisasi, yaitu jadi untuk setiap alternatif dan setiap kriteria kita butuhkan nilai normalisasinya sama seperti SAW dan WP. Nilai normalisasinya bisa dihitung dengan XIJ, jadi nilai dari alternatifnya dibagi dengan akar dari sigma jumlah dari XIJ kuadrat. Maksudnya jumlah dari X ini berarti adalah nilai alternatif tersebut pada kategori C ini. Nah, kemudian karena si Topsis ini tidak hanya mengukur dari kedekatan dengan solusi yang terbaik, tapi juga mengukur apakah dia berjarak yang jauh dari solusi yang negatif ya. Jadi kita butuh yang namanya solusi ideal positif A+, dan solusi ideal negatif yang dilambangkan dengan A-. Dan itu bisa ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ, dan persamaannya seperti ini berikut. Jadi rating alternatif I pada kriteria J itu bisa didapat dari bobot I dikalikan dengan RIJ, ya. Nah, dan juga jangan lupa akan ada solusi ideal positif. Jadi Y1 positif, ada Y2 positif sampai YN positif sebanyak kriterianya. Kemudian ada A negatif, ada Y1 negatif, Y2 negatif sampai YN negatif. Nah, karena ada plus dan minus, jadi ada dua cara untuk menghitung Y-nya juga ya. Jadi untuk Y plus,
nilainya adalah kita pakai nilai max dari YIJ jika Y-nya adalah atribut keuntungan, dan jika Y-nya adalah atribut biaya maka kita ambil nilai minimalnya. Nah, sama kayak seperti biasanya ya. Kalau kalau keuntungan kita ambil maksimal, kalau biaya kita ambil minimal. Kemudian untuk Y minus, untuk keuntungannya kita ambil yang minimal. Nah, kenapa bisa ambil yang minimal? Tentu kita bisa pikir dengan logika ya. Kayak misalkan, wah kalau dia adalah solusi yang terbaik, berarti atribut keuntungannya itu punya jarak yang jauh dari atribut keuntungan pada solusi negatif. Nah, sehingga kita ambil nilai Y minus gitu. Dan max kalau Y adalah atribut yang merupakan atribut biaya atau cost. Nah, kemudian jarak alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi jarak antara alternatif dengan solusi positif adalah akar dari sigma YI plus dikurang YIJ kuadrat. Ya. Kemudian untuk yang negatif adalah akar dari sigma dari sigma 1 sampai n untuk YIJ kurang YI minus kuadrat. Oke, kalau masih bingung tidak apa-apa, nanti akan lebih jelas di contoh soal. Nah, setelah itu yang terakhir kita perlu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif VI dengan cara DI minus dibagi DI minus ditambah DI plus. Jadi DI negatifnya yang harus di atas ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nilai VI yang besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Oke, sama seperti sebelumnya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan ada suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Sama seperti kasus pada SAW ya, kayak. Iya ya. Kemudian ada 3 lokasi yang akan jadi alternatif. Yang pertama adalah Ngemplak, yang kedua adalah di Kalasan, dan yang ketiga adalah Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dia jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kita mulai dari C1 sampai C5. Ya. Ranking kecocokan setiap alternatif pada kriteria dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu dari sangat buruk sampai sangat baik. Nah, dari tabel berikut menunjukkan ranking kecocokannya ya. Jadi kayak begini. Untuk alternatif 1, nilai kriteria satunya adalah 4, yaitu baik. Untuk C5, nilai kriterianya pada alternatif 1 adalah cukup. Oke. Jadi langsung ditentukan sangat buruk cukup baik kayak gitu ya. Jadi pada intinya kita tetap mencari langsung bisa mencari nilai yang paling tinggi, yang paling baik gitu ya. Tidak perlu seperti SAW dan WP di mana kita perlu menentukan ini atribut yang cost apa benefit apa gimana gitu. Oke, kemudian bobot preferensi untuk setiap kriteria dari C1 sampai C5 adalah 5, 3, 4, 4, 2. Sehingga nah kemudian matriks keputusannya bisa kita bentuk dari tabel berikut ini ya. Kita ambil nilai angka-angkanya sehingga jadilah matriks seperti ini. 4, 4, 5, 3, 3 sampai 5, 4, 2, 2, 2. Oke, kemudian kita perlu menghitung nilai normalisasinya. Untuk nilai normalisasi di 11 bisa kita dapat dari X11 adalah 4 ya di sini ya. 4 yang ini. 4 dibagi dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan. Ya. 4, 3, dan 5 ini asalnya dari mana? Asalnya dari sini. 4, 3, 5. Asalnya dari kriteria pertama. Oke, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan dapat 7,7011. Jadi 4 bagi 7,011 nilainya 0,5657. Sehingga nilai di sini adalah 0,5657.
gitu ya. Kemudian untuk 21 berarti untuk nilai yang ini ya, 3 ini berarti 3 per hasil sama ya, hasil yang ini ya, karena masih satu kriteria 7,7011 adalah asalnya dari atas ini. Nah, nilainya 0,4243. Kita taruh di sini. Oke, contoh lagi untuk R32. 32 berarti baris ketiga kolom kedua. Nilainya 4 di sini ya. Nah, kita hitung X untuk kategori kedua dulu. Nilainya adalah akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 dari sini, kemudian 3-nya datang dari sini, kemudian 4-nya datang dari sini. Sehingga didapat 6,4031. Sehingga nilai R32 adalah 4. 4 yang ini datangnya dari sini. Dibagi 64301 dan datangnya dari atas ini ya. Sehingga kita dapat 0,6247. 0,6247 kita taruh di bagian sini. Sehingga kita sudah dapat matriks yang ternormalisasinya. Oke, selanjutnya matriks keputusan ternormalisasi terbobot itu bisa kita dapat dari mengkalikan matriks R tadi dengan bobot preferensi. Bobotnya yaitu 53442. Jadi matriks R ini kita kalikan dengan bobotnya. Jadi 0,5657 kali 5 dapatnya 2,8285. 0,6247 dikali 3 dapatnya 1,8741. Jadi dikalikan berdasarkan kolomnya ya. 0,7454 dikali 4 kita dapat 0,29814. 0,7276 dikali 4 kita dapat 2,9104. Dan coba di sini ya, 0,4851 dikalikan dengan yang mana? Dikalikan dengan 4 yang ini. Dapatnya berapa? 1,9403. Sehingga kita dapatlah matriks Y ini. Matriks Y ini adalah matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Nah, itu dia namanya. Oke, dari sini kemudian kita perlu mencari solusi ideal positif dulu. Nah, solusi ideal positif bisa untuk Y1 ya. Untuk kategori kriteria yang pertama, kita bisa dapatkan dari nilai maksimal dari 2,835 datangnya dari sini ya, 2,8285. Ini mungkin salah ketik ya. Kemudian 2,1213 dari sini ya, 2,1213. Kemudian 3,5355. 3,5355. Nah, datangnya dari sini. Karena ini solusi ideal positif, maka kita ambil nilai yang maksimal. Untuk kategori kedua, kriteria kedua juga sama sampai kriteria kelima. Sehingga A plusnya adalah nilai dari semua ini. 3,5355 sampai 1,2792. Ya. Jadi ini yang dari sini adalah nilai A+. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk lain maka seperti ini. Ya, ingat ini dipisahkan dengan titik koma ya. Titik koma. Nah, untuk solusi ideal negatifnya ini salah ya, tipe ya. Harusnya nilai min ya. Kita cari nilai minimalnya. Ya. Maka minimalnya adalah 2,123 kemudian sampai 0,8528. Sehingga nilai A minusnya adalah seperti ini. Ini salah ya, tipe ya, harusnya min.
Oke, sekarang kita perlu menghitung jarak antara alternatif 1 terhadap solusi ideal positif. Bisa kita dapatkan dengan akar 2,8285, asalnya dari sini ya, 2,8285 dikurang 3,5355. 3,5355 asalnya dari solusi ideal positif pada kriteria ke-1. Kemudian 1,8741 asalnya dari sini ya. 1,8741 pada untuk alternatif 1 pada kriteria kedua dikurang dengan 1,8741 dikuadratkan. 1,8741 yang ini asalnya dari sini, nilai maksimalnya. Oke. Kemudian 2,9814. 2,9814 asalnya dari sini, ya. Dikurang dengan 2,9814. Kita lihat di sini juga nilainya paling maksimal. Coba misalkan D3 plus, misalkan yang di sini 19403 asalnya dari sini 1,9403 dikurangi dengan 2,9104 asalnya dari sini. Ingat yang positif, kemudian pada kriteria keempat. Nah, sampai pokoknya kita lakukan untuk semuanya. Dan juga yang negatifnya ya sama. Jadi nilai di depannya ini sama biasanya. Dan juga nilai yang belakangnya ini tergantung dari nilai hasil solusi ideal negatif ya. Bisa coba Anda lihat sendiri, kemudian Anda cocokkan. Oke, sehingga untuk biarkan coba saya ambil notepad dulu ya. Oke. Sehingga kita dapat D1 minus D1 plus adalah 0,7071. D1 minus adalah D2 plus adalah D2 plusnya adalah 1,8752. D3 plusnya adalah 2,0792. D1 minusnya adalah 2,2456. D2 minus adalah 1,2665. D3 minus adalah 1,4898. Oke. Dari hasil perhitungan jarak ini ya, kita bisa dapat nilai D1, D2, dan D3 plusnya adalah seperti berikut ini. Kemudian untuk perhitungan jarak terhadap solusi ideal negatif, nilainya adalah seperti berikut ini. Ya. Sehingga untuk mencari nilai V, ingat tadi, coba kita balik sebentar. Untuk menghitung nilai V adalah D yang negatif dibagi dengan D negatif ditambah D positif, gitu ya. Sehingga 2,2456 asalnya dari sini ya, dibagi dengan 2,2456 dari sini lagi, ditambah dengan 0,7071 asalnya dari sini. Ya, kemudian 1,2665 asalnya dari sini, ditambah dengan dibagi dengan 1,8752 ditambah 1,2665.
1,2665 yang ini asalnya dari sini ya, sama D2 negatif dan dijumlahkan dengan D2 positif, yaitu 1,8752. Kemudian untuk V3 kita lakukan hal yang sama juga, 1,4898 asalnya dari sini D3 negatif dibagi dengan 2,0792 D3 positif ditambah dengan D3 negatif 1,4898 yang ini. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan nilai 0,7605, 0,4031 dan 0,4174. Dari nilai V, jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai V2. Salah ya, harusnya V1. Nilai V1 ya, yang ini ya 0,7. Nilai V1 memiliki nilai terbesar sehingga yang akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang adalah kota Ngemplak. Coba kita lihat ke atas apakah benar Ngemplak itu urutan pertama. Ya, betul, A1 adalah Ngemplak. Berarti yang di bawah tadi adalah Tipo. Oke, sehingga kota yang dipilih adalah Ngemplak. Ya. Oke, selanjutnya tugas. Selain tugas yang tadi sebelumnya ya, tugas yang apa namanya tadi? Tadi kayaknya ada tugas yang SAW ya. Nah ya, tugas yang SAW melanjutkan perhitungan SAW, memastikan apakah perhitungannya benar apa tidak. Sekarang ada tugas yang keduanya, yaitu pemilihan kendaraan. Ya. Kriterianya ada model, ada keandalan, dan yang ketiga ada BBM. Nah, ada 4 alternatif kendaraan, yaitu kendaraan A, B, C, dan D. Nah, untuk tabel-tabel yang akan dijadikan matriks, ya, kriteria matriksnya itu bisa Anda buat sendiri ya, dengan kriteria berikut ini. Keandalan itu 2 kali lebih penting daripada model. Dan model 3 kali lebih penting daripada hematnya bahan bakar. Dan keandalan 4 kali lebih penting daripada hematnya bahan bakar. Coba Anda pikirkan sendiri. Oke, dan perbandingan antara untuk setiap alternatif dengan kriteria modelnya adalah seperti ini. Ya, jadi model 1 itu 1/4 kali lebih bagus daripada model B ya, atau 25% ya. Ya maksudnya 1/4 tingkat kebagusannya itu hanya 1/4 dari kebagusan B. Yang B adalah 4 kali lebih bagus dari model A. Ya, membacanya gitu ya. Yang D itu dia 6 kali lebih baik daripada model A. Kemudian untuk comparison antara kriteria dan keandalan, untuk yang B, misalkan B 3 kali lebih baik dari model keandalannya si kendaraan C. Ya. Kendaraan D itu dia 4 kali lebih andal daripada kendaraan C. Nah, itu bisa Anda pikirkan bagaimana cara membuat matriksnya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya adalah ini ya, 0,30, 0,2390, 0,2120, 0,2480. Oke, dari situ Anda silahkan tentukan mana kendaraan yang dipilih menggunakan metode TOPSIS. Oke, itu saja untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar.